juga ya. Nah, baik, kita mulai dari masih tentang bentuk-bentuk pencacahan atau perkalian ya, menempatkan posisi pada tempatnya sesuai dengan banyaknya data yang bisa duduk pada posisi tersebut ya. Oke, baik, kita kalikan nantinya. Dari angka 2, 4, 5, 6, 7, 8 dibuat bilangan genap yang terdiri dari ada 3 angka berbeda. Kata 3 angka itu menunjukkan bilangannya ratusan ya. Kemarin kita masih ingat ya, review lagi yaitu tentang bilangan dan angka. Kalau bilangan itu kita ada banyak sekali. Dimulai dari satuan yang isinya cuma 1 angka. Kemudian bilangan ratusan yang pasti isinya 2 angka. Nah, kalau 3 angka berarti bilangan ini adalah bilangan ratusan ya. Kalau puluhan 2 ya. Oke. Kalau puluhan 2, ratusan 3, puluhan ribu 4 ya. Ratusan ribu 5, seperti itu ya. Nah, sekarang banyaknya bilangan yang dapat dibuat, yang diharapkan adalah, ada yang bocor nih, siapa ya? Boleh dimatikan dulu ya. Oke. Halo. Halo. Oke. Nah, kita lanjutkan. Bilangan itu yang diminta adalah bilangan genap. Kalau kalian melihat sebuah bilangan, yang menentukan bilangan genap atau ganjil itu sebenarnya dari angka yang pertama atau angka terakhir biasanya. Nah, kita cek aja. Misalnya di sini ada bilangannya semua angkanya genap-genap ya, 8, 4, 2. Di belakangnya ada 1. Ini termasuk bilangan ganjil apa genap? Ini ganjil ya. Semuanya ganjil, tapi ada 2. Nah, ini pasti genap ya. Nah, jadi yang kita lihat itu sebenarnya dari angka yang di belakang, menunjukkan bahwa bilangan itu bilangan genap atau bilangan ganjil ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kita memiliki 3 posisi ya. 3 posisi. Oke, ini ada 3 posisi. Posisinya di tempat 100, di tempat puluh, dan di tempat satuan ya. Nah, berarti yang kita isi duluan di sini. Kita isi duluan di sini yang harus berisi angka-angka genap gitu ya. Jadi 2, 4, 6, 8. Itu yang boleh duduk di situ ya. Nah, jadi boleh duduk di sini, yang boleh duduknya 2, 4, 6, 8. Berarti ada 4 ya. Ingat yang di dalam kotak itu bukan angkanya tapi banyaknya ya. Nah, kemudian di sini kita isi di bagian depan. Karena di sini bilangannya berbeda, berarti bilangan yang sudah dipakai di belakang ini tadi di antara satunya tidak boleh muncul, sedangkan di depan tidak ada pengaruh mau ganjil atau genap, tetap dia yang menentukan bilangan angka yang di belakang ya. Jadi kita tetap isi semuanya 2, 4, 6, berarti sini tinggal 5, di sini tinggal 4 ya. Nah, jadi banyaknya tinggal dikali ya. Banyaknya bilangan genap yang terdiri dari 3 angka berbeda, berarti ada 5 kali 4 kali 4 ya. Jadi semuanya 80. Sampai sini bisa dimengerti, udah terbuka lagi memori yang kemarin ya. Nah, kemudian kita mulai lagi dari angka 1, 2, 5, 7, 8, 9 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 2 angka. Berarti kalau 2 angka apa? Bilangannya puluhan ya. Lebih besar dari 50 dan ganjil. Jadi lebih besar dari 50. Nah, tapi di sini tidak ada kata
angkanya harus berbeda, jadi dia boleh-boleh aja sama ya, boleh-boleh aja dipakai kembali. Boleh-boleh aja dipakai kembali ya. Jadi yang pertama, bilangannya itu lebih besar dari 50 dan ganjil. Nah, jadi dari yang disyaratkan itu ada dua syaratnya, di atas 50 dan ganjil. Berarti kita harus memenuhi yang pertama adalah bilangannya terdiri dari dua, ya, dua angka ya, karena bilangannya dua angka berarti bilangan puluhan ya di sini ya. Nah, kita anggap saja ada dua di sini ya, bilangan puluhan ya, ada puluhnya dan satuannya. Yang pertama kita lihat adalah bilangan yang lebih besar dari 50, berarti yang kita pakai itu angkanya itu kan 5, 7, 8, 9 untuk yang di depan ya. Yang di depan itu hanya bisa diisi oleh 5, 7, 8, 9. Sedangkan yang di belakang itu bilangan ganjilnya ini bilangan lebih besar dari 50, tapi ganjilnya itu adalah 1, 5, 7, 9 ya. Berarti ada dua kemungkinan ya. Ada kemungkinan. Nah, di sini ada bilangan genap. Nah, ini ada bilangan genap ya. Bilangan genap. Nah, kalau kita hitung sebenarnya kalau di atas 500 itu di atas 50 itu berarti boleh 5, 7, 8, 9. Oh, ini bebas ya karena tidak ada kalimat ininya. Oh, Ibu kira berbeda kayak tadi. Kalau tidak berbeda gampang. Ya, di sini tinggal kita isi 4. Kemudian semua yang di sini boleh masuk. 2, 4, 6. Ya. Ganjil. Ganjilnya berarti 1, 5, 7, 9. Berarti 4 kali 4 ya. Berarti 16 ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Nah, sekarang yang ini yang maksud Ibu tadi ya. Dari soal nomor 6 itu banyak angka yang disusun harus berbeda ya. Oke, yang baru hadir. Yang baru hadir, selamat bersama di kelasnya Bimbel Online ya. Oke, siapkan halamannya dibuka di PK itu halaman 141 ya. Oke, yang baru hadir ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita akan lihat soal nomor 6 dengan nomor 5, nomor 6 dengan nomor 7 itu ada bedanya. Tadi Ibu kira tadi ini ada berbeda kata berbedanya, sedangkan ini ternyata tidak ya. Jadi kita ambil saja di sini ada dua posisi. Kita ulangi ya yang baru hadir. Boleh dibuka di bukunya di halaman 141 ya. Nanti diharapkan bisa tepat waktu ya supaya tidak ketinggalan materi yang sebelumnya ya. Oke, baik, kita mulai. Dari nomor 6 tadi diminta ada bilangan terdiri dari dua angka, berarti bilangan puluhan. Tapi akan bernilai lebih besar dari 50 dan ganjil. Jadi ada dua posisi yang harus kita isi. Yang pertama lebih besar dari 50, berarti yang boleh duduk di urutan pertama ini ada 4 ya. Yaitu 5, 9, 8, 5, 7, 8, 9. Menandakan dia di atas 50 ya. Kemudian urutan di belakang itu, nah ini yang boleh duduk di belakang itu berarti angkanya harus yang angka ganjil ya. Angka ganjilnya adalah 1, 5, 7, 9. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Oke. Sekarang dari soal itu kita akan menyusun
soal yang sama tetapi angkanya berbeda. Artinya angka berbeda itu angka yang sudah digunakan tidak digunakan lagi, gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat di sini angkanya 5, 7, 8, 9 itu ada yang ganjil dan genapnya. Nah, ini yang akan duduk di belakang. Karena di sini ada yang akan sama, yang samanya itu kan berarti ada bilangan berapa? Bilangannya itu ada 5, sama ya. Nah, kemudian ada 7, ini juga sama, ini 9. Berarti angka-angka ganjil ini itu kalau di urutan belakang dia akan bergantian. Gitu. Tidak semuanya kalau dia sudah di posisi depan. Berarti kita bagi dua. Di sini kita isi yang depannya itu adalah yang ganjil. Nah, kalau ganjil berarti kan di sininya ada 3 ya. Nah, yaitu berapa tadi? 5, 7, 9. Di belakangnya otomatis tinggal berapa? Termasuk yang ganjil ini semuanya tadi. Karena di sini ganjil, berarti di sini ganjilnya tinggal 1 ya. Termasuk dengan kalau ganjil ya, berarti yang di antara ganjil itu sudah dipakai tinggal 1 lagi ya. Ganjilnya berarti tinggal 3. Nah, kemudian kalau misalnya di sini genap. Nah, kalau genap di sini semuanya boleh ya. Ini semuanya boleh. Berarti 8. Itu bukan 8, 1. Kalau genap itu ada 1. Kita isi 1. Nah, sedangkan ganjilnya semuanya boleh. Ya, berarti di sini 9 ditambah dengan 4. Jadi semuanya ada 13 ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada ya. Boleh kita lanjutkan? Boleh ya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan kalian boleh buka mic-nya atau boleh ditulis di kolom chat ya. Nomor 8 dari Bu, Oh iya, boleh. aku mau nanya Bu, yang 1, 5, 7 sama 9 tuh, kenapa satunya nggak dipakai Bu? Apakah sudah dipakai yang dari 5, 7, 8, 9 itu? Ini ada 2 posisi ya. Posisi pertama itu di kotak 1 itu dia kan angkanya harus di atas 50 ya. Katanya bilangannya lebih besar daripada 50. Ini masih kaitannya soal nomor 6 ya. Di atas 50 gitu. Jadi lebih besar daripada 50 ya. Angkanya itu lebih besar daripada 50 tapi ganjil. Nah, berarti kita membuat posisi pertama itu karena yang boleh duduk di depan itu angkanya hanya boleh 5, 7, 8, dan 9. Ya. Sedangkan yang di belakang itu yang bisa duduk di urutan ganjil kan harus terbaca ganjil ya. Kalau depannya itu karena di atas 50, maka muncul 5, 7, 8, 9. Kalau di belakang itu harus terbaca ganjil. Jadi yang boleh duduk itu adalah 1, 5, 7, 9. Gitu ya. Nah, sekarang karena di sini di depan itu, di urutan kotak 1 itu ada genap, ada ganjil, maka kita bagi jadi 2. Kenapa? Karena kalau kita nulis 4 di sini, kita nggak tahu yang di depan itu ganjil atau genap. Karena apa? Karena kalau dia ganjil, pasti dia nggak boleh dipakai lagi di belakang. Ya, jadi yang Ibu lingkari 579 itu adalah angka-angka ganjil yang tidak mungkin muncul lagi kalau udah dipakai di tempat di depan, gitu ya.
Jadi kita ambil yang ganjil aja, kita pisahin ganjil sama genapnya. Kalau Ibu ambil ganjil yang 5, 7, 9 tadi di urutan di sini, di depan, maka 5, 7, atau 9 itu salah satunya itu nggak boleh muncul lagi. Misalnya Ibu pakai 5, berarti 5 itu tidak muncul lagi di belakang. Sehingga untuk menandakan ganjil tinggal 1, 7, sama 9. Jadi 3 ya. Kalau Ibu pakai 9, berarti 9 nggak boleh muncul lagi di belakang. Maka tinggal 1, 5, dan 7. Jadi tinggal 3 sama 3 gitu ya. Nah, kemudian yang genap, yang angkanya 8 nih. Kalau 8 genap, maka belakang ini ganjil semua, nggak kepengaruh karena angkanya nggak ada yang dipakai. Jadi tetap 1, 5, 7, 9-nya boleh dipakai di belakang. Sehingga jumlahnya 4 ya. Bisa dipahami? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang lain? Oh, ini ada di kolom chat mau bertanya. Maaf Bu, halaman berapa? Ya, halaman 141 ya. Boleh dibuka di PK-nya ya, di pengetahuan kuantitatifnya. Kita lanjutkan lagi nomor 8. Dari angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berarti ada 8 angka yang diberikan. Kita akan membuat bilangan 3 angka. Berarti bilangannya adalah bilangan ratusan ya. Kita posisikan 3 angka itu. Tapi banyak bilangan yang terbaca lebih besar dari 640, tapi lebih kecil dari 860 ya. Jadi maksudnya gimana? Dari 3 angka ini kan udah ratusan. Dari angka ini ratusan tadi ya. Nah, ratusan itu kan berarti ada 3 posisi ya. Ada ratus, ada puluh, ada satuan. Nah, dia hanya mensyaratkan bilangannya terbaca, si X ini terbaca di antara 640 sampai 860. Nah, kalau sudah ada puluhannya yang berbeda begini, beda dengan 600 sampai 800, berarti hanya ratusannya yang kita lihat ya. Yang kita batasi hanya ratusnya saja. Tapi kalau sudah sampai satuan, Ibu kasih petunjuk begini ya. 800 sampai. Oke. Kita keluar dulu dari soal ini sebelum ke soal yang misalnya kita batasi aja si X-nya itu, ini biar nyambung nanti. Misalnya 600 sampai 800. Nah, kayak gitu. Berarti di sini tetap bilangan ratusan. Ingat di sini kata berbedanya nggak ada ya. Kalau berbedanya nggak ada, berarti bilangan itu boleh digunakan lagi di posisi yang lainnya. Maksudnya posisi satuannya boleh ada, di puluhannya boleh ada, di ratusannya boleh ada. Nah, kalau kayak gini, di antara 600 dan 800, itu berarti kita mengambil bilangannya itu, yang pertama adalah angka 6, di sini ya. Angka 6, berarti di sini 1. Nah, itu sampai dengan di sininya bebas ya. 8 kan 6 berapa? Ini 600 ya. Ibu nggak ngambatasi 40. 600 aja. Berarti di sini bebas semuanya boleh. 620 sekian bolehnya. Berarti di sini ada 8. Dan di sini pun ada 8. Nah, kemudian karena ratusan, berarti di sini juga angka 7. Angka 7 juga sama ya. Angka 7 di sini 1 lagi, di sini boleh semuanya, gitu. Nah, tapi kalau 8 berarti kurang dari 800 itu berarti kan nggak ada ya. Nah, berarti cuma 2. Kita boleh menuliskan kurang di atas 600 tapi di bawah 800 itu sebenarnya kita boleh nulis 2 kali 8 kali 8. Jadi dari, nah gitu.
Ya. Sehingga jawabannya boleh dihitung satu-satu kayak gini, 64 tambah 64, 128 ya. Ini juga boleh. 64 kali 2, 128. Nah, sekarang kita ada batasan di puluhannya. Nah, maka yang pertama ini kita buat angka 6 dulu. 6. 6 itu maksudnya 6 yang angka 6 itu di urutan pertamanya. Ya. Urutan pertamanya 6. Hanya boleh duduk di situ angka 6. Jadi cuma ada 1. Ya. Nah. Kemudian ini 40, berarti yang boleh di situ duduknya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu kan? Di atas ya. Berarti 2, 4, 6. Di sini ada 6. Di belakangnya bebas ya, 8. Nah, untuk yang angka 7 yang di tengah itu tetap sama tadi, 188. Nah, sedangkan di 8-nya ini angka 8-nya itu 1. Dan di bawah 60 ya. Di bawah 60 berarti di sini yang boleh duduk angkanya 2, 3, 4, 5 ya. Jadi di sini 4 dan 6, 8. Semuanya boleh. Jadi tinggal kita hitung. Ini dikali jadi 48. Ini dihitung 64. Ini dihitung 32 ya. Jadi 80, 100, 44. Ini semuanya 144 ya. Nah, jadi kalau bilangannya sudah ada di antara puluhan gitu ya, ada pembatas lagi, itu kita buatkan satu persatu bilangan di depan yang boleh masuknya ya. Nah, itu. Bisa dimengerti, kalau tidak atau masih ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Baik, kita lanjutkan dengan nomor yang sama. Ini ada kata yang membuat bilangan juga yang sama katanya, tapi dibatasi. Dibatasinya itu adalah angkanya harus berbeda. Jadi angka yang sudah digunakan tidak boleh digunakan lagi, gitu maksudnya. Ya, kalau tadi kan bebas-bebas aja. Angka 6-nya boleh muncul di tengah, boleh muncul di depan, boleh muncul di belakang, gitu. Nah, kalau ini angkanya tidak boleh muncul lagi gitu ya. Bisa dipahami kata berbedanya ya. Nah, ini sebenarnya yang baru ikut bergabung minggu kemarin kita membahas tentang penempatan ya Pak, pencacahan ya, penempatan suatu unsur ya. Nah, ini kita tetap bagi 3 karena tadi angka yang kita pakai adalah 3 ya. Sehingga ini dikatakan bilangan ratusannya. Ingat kembali bagi yang baru masuk, di sini angka yang ditulis di dalam kotak itu bukan angkanya, bukan angka yang diberikan, tapi banyaknya yang bisa masuk pada posisi, kalau ini tadi ratusan itu ratusnya, puluhnya, atau satuannya. Di angka di depan itu kan ratusan, angka di tengah itu puluhan, angka di belakang itu satuan. Jadi yang boleh duduk ini bukan angkanya, tapi banyaknya yang boleh duduk di situ. Ingat ya. Jadi yang ditulis itu bukan angka 1, karena angka 1 nggak ada. Ya.
Jadi yang kita tulis banyaknya ada satu angka, gitu ya. Oke, baik, kita mulai dari 640. Berarti di atas 640 itu lebih besar dari 640 itu kembali kita tulis 6 di sini ada satu. Nah, kemudian di belakang ini kan tadi kita nulisin 4, 5, 6, tapi di sini 6-nya udah nggak dipakai. 4, 5, 7, 8, 9 gitu. Jadi keruak-keruak. Ini bukan 6 ya, tapi 5 ya. Jadi 4, 5, 7, 8, 9. Ini Ibu tuliskan supaya nanti catatan kamu punya ya. Berarti tinggal 5 di sini. Gitu ya. Di belakangnya bebas. Angka yang tadi di bawahnya 2 sama 3 itu di sini ya, di 2 sama 3 nggak kepake, sekarang ikutan. Tapi 6-nya tetap nggak boleh muncul. Dan 1 sudah dipakai tadi. Jadi kalau tadi 8, kita sudah punya 2 posisi di depan. Jadi tinggal 6. Berarti 30. Ya. 30 bilangan di atas 640. Nah, kemudian yang ini dari 700 sampai 800. 700 sampai 800 kan berarti depannya pasti 7 ya, berarti 1. Belakangnya bebas, semuanya boleh. Tapi sudah dipakai 1, jadi tinggal 7, dan di belakang tinggal 6. Jadi ada 42. Dan terakhir, yang di bawah lebih kecil dari 860. Berarti yang boleh duduk di depannya adalah angka 8, 1, di belakangnya itu di bawah 600. Berarti di bawah 600 itu angkanya 5, 4, 3, 2. Ya. 6 boleh enggak? Enggak boleh. Kalau 6 mah udah lewat nantinya ya. Berarti tinggal di sini 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal 4 ya. Dan terakhir udah dipakai 2. Jadi tinggal 6 lagi. Jadi 24. Ada pertanyaan di sini? Kalau di kotak kedua, mana nih? Yang bertanya, Bu, kalau di kotak kedua diisi 5, 6, 7, 8, 9, boleh nggak, Bu? Kan salah satunya nggak boleh dipakai. Nah, di kotak kedua yang pertama ya, kayaknya ya. Bu, saya izin menyampaikan untuk anak-anak MA Fatama, silakan username-nya menggunakan nama lengkap untuk keperluan presensi. Oh iya, terima kasih. Ya, Al-Fatah ya, maaf ya, kasih nama ya, pantesan Ibu kira udah pulang. Ya, oke. Ini pertanyaannya ya, di kotak kedua bolehkah katanya teh diisi 5, 6, 7, 8, 9, boleh nggak? Kan salah satunya nggak boleh dipakai di kotak keduanya. Kotak kedua yang mana? Kotak kedua ini ya. Oh iya, 7-nya. 7-nya ya. Oh, berarti 6 ini. Salah Ibu. Benar, benar, benar. Makasih. Iya, ini. 7-nya udah dipakai kan? Ya, 7-nya udah dipakai. 7-nya udah dipakai. Oh iya, tetap ya 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar. Benar tadi. 7-nya tetap dipakai. Bukan bukan banyak, bukan angka 7, tapi ada 7. Selain 7. Kan ini ada 8 jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7-nya dipakai gitu kan. 7-nya dipakai, maka sisanya masih 7 lagi ya. Lalu 6. Oke. Nah, oh yang pertama. Kenapa di kotak ketiga 6 semua? Oh iya, kotaknya. Oke. Iya, baik. Kita lihat. Kenapa Bu yang di belakangnya 6? Ini ingat ya. Ingat catatannya bukan angka 6, tapi banyaknya 6. Ya, banyaknya 6. Ini kan ada 8 nih. Kita
dikasih misalnya dikasih apa proyek lah ini ya. Nah, proyeknya kayak gini. Nah, proyeknya itu angkanya ini gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita dikasih angka-angka ini. So katanya buat bilangan yang terbaca di atas 640 sama 860. Kita ulangi dari yang nomor satunya, nomor 6. Ini 6 ini maksud Ibu, karena kita bicara bilangan 600, kalian kalau baca 600 pasti depannya tertulis angka berapa? Tertulis angka 6 kan? Nah, maka kita ambil angka 6 dulu, kita pakai di urutan pertama. Harus 6 karena dia terbaca 640 gitu. Tapi 640-nya kita batasi sampai di bawah 700 gitu ya. Karena kalau kita ambilnya di atas 700 nanti banyak gitu. Kita batasi jadi 3 kelompok. 600 sampai 700, 700 sampai 800, 800 sampai 800 sampai gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, dari sini kita ambil 5 lagi. Karena kenapa ini 5? Yang boleh duduk di situ adalah angka 4, 5, 7, 8, 9. Kalau angkanya 2 dipakai, terbaca 620 sekian. Jadi kita nggak bisa ngambil angka 2 sama angka 3. Jadi yang boleh kita ambil hanya 4, 5, 7, 8. Kenapa 6-nya nggak ikut? Karena di sini tidak boleh ada angka yang sama. Ya, jadi di antara ini 5. Kemudian di belakang kenapa 6? Selain yang dipakai di sini kan 6 udah kepake. Kemudian yang 5 ini tadi kepakainya 1. Oke lah, Ibu ambil misalnya 4. Boleh ambil 5, boleh ambil 6, 7. Boleh ya. Berarti di sini tinggal 4 nih. Tapi kita masih punya yang tadi nggak dipakai, yaitu angka 2 sama 3. Sehingga lengkaplah semuanya boleh di sini kecuali yang 2 tadi ya, angka 6 gitu. Bisa dipahami? Kemudian 7, 700 sampai 800. 700 itu berarti depannya pasti 7 gitu kan? Maka di sini tulis 1. Angka 7-nya yang dipakai. Di tengah 7-nya udah nggak boleh dipakai. Berarti selain 7 kan boleh semuanya. Ya. Karena di antara 600 sampai 800 itu ada bilangan 700 ya. Sampai 799 gitu. Nah, maka di sini angka 7-nya nggak boleh dipakai kecuali angka 7-nya. Semuanya dipakai. 2 bisa, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Berarti nggak ada 7. Kenapa 6-nya? Belakangnya 6 lagi kan udah dipakai 2. Semuanya ada 8. Berarti yang dipakai 2. Nah, sisanya tinggal 6 lagi. Yang 6-nya siapa? Ya 7 sama yang dipakai berikutnya gitu ya. Kemudian yang 8, nah ini karena di puluhannya ada batasan, di sini ada pembatasan. Bukan 4 ya, tapi ada 4. 1 itu karena angka 8, cuma ada satu-satunya, kita taruh 8. Kemudian yang tengah itu harus terbaca kurang dari 60. Jadi kalau kurang dari 60, otomatis yang boleh duduk 2, 3, 4, 5 doang. Jadi ada 4. Sedangkan 6 ini, karena misalnya ini udah kepake 8, 1 biji, ini 8 dipakai. 8-nya udah kepake, misalnya ini kita pakai 2. Nah, maka 3, 4, 5-nya di sini masih boleh. Ditambah tadi 6 sama 7 sama 9, gitu kan? Sehingga ada 6. Oke, kita jumlahin semuanya. Ini ada 6, ini ada 9. Jadi 96 ya. Nah, ini sampai sini ya. Ada pertanyaan? Kita tetap semangat ya.
kita masuk ke soal uh, karena kita nanti berhentinya di 15.30, kita breaknya nanti aja ya untuk sholatnya. Masih cukup ya waktunya asar. Kita lanjutkan lagi. Untuk kita bicara kombinasi sama permutasi di sini ya. Nah, kalau bicara kombinasi itu sebenarnya kita menyusun kayak gini, menyusun urutan, menyusun unsur-unsur itu ya tanpa ada batasan, tanpa memperhatikan urutannya kayak tadi ya, tingkatannya kayak gitu ya. Kita ke sini dulu. Nah, kita mulai dari cerita dulu aja nih ya. Kalau kita kalau misalnya ibu membuat suatu apa, misalnya tim apa tuh, bulu tangkis ya, bulu tangkis itu berpasangan. Nah, pasangannya itu tidak ada kaitannya dengan kedudukannya gitu ya. Nah, kalau misalnya kombinasi itu menyusun unsur itu tanpa memperhatikan urutannya, tingkatannya, apalagi ya. Nah, pokoknya tidak diperhatikan gitu. Yang penting kalau misalnya sepasang, ya sepasang itu tidak ada kedudukannya sama gitu. Jadi kalau orang mengatakan begini, kalau ada dua unsur itu kita tuker, AB itu dianggap sama dengan BA, itu kombinasi. Ini disebut dengan kombinasi. Jadi kalau nyusun unsurnya dibalikin, nggak ada masalah, nggak ada perbedaan, ya berarti ini kombinasi. Contohnya kayak pemain bulu tangkis sepasang pemain misalnya ya, Ahmad sama apa misalnya Beni, Ahmad sama Beni, Beni sama Ahmad kan nggak ada bedanya, tetap pasangan itu sama ya. Tapi kalau misalnya ada perbedaan, kayak orang foto AB sama AB fotonya begini, dengan BA fotonya begini, sama nggak? Kalau foto, kalau kita di foto duduk bersejajar, A-nya di kanan dengan A-nya di kiri, beda dong fotonya, ya. Nah, ini yang disebut dengan permutasi. Jadi kalau ditukar, terjadi perbedaan, itu buat memudahkan ya sebenarnya, kali apa teorinya enggak gitu. Teorinya menyusun unsur tanpa memperhatikan urutan, tanpa memperhatikan tingkatan, ya. Nah, itu permutasi. Kalau tapi biar kita nggak bingung, itu suka ngasih kayak gini aja gambarannya. Kalau kombinasi, kamu tuker posisinya, itu nggak ada apa-apanya, biasa-biasa aja, maka itu kombinasi. Tapi kalau kamu tuker, maka dianggap berbeda, maka itu permutasi. Contoh rumah. Kalau kamu punya angka 1 dan 2, angka ini ya, terus kamu buat nomor rumah. Nomor rumahnya itu, nomor rumah 1 dengan 2, dibalikin 2 sama 1. Beda nggak? Terus beda ya. Ini nomor 12, ini nomor 21. Jadi ini permutasi nih. Itu ya. Jadi rumusnya pun ada sedikit perbedaan. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, kita ke contoh dulu sebelum mengerjakan yang itu ya. Rumusnya ini biasanya kalau kombinasi, kita tulis dulu aja, kombinasi Rn, R-nya itu kurang dari atau sama dengan dari N, maka N faktorial dibagi dengan N min R faktorial, pembaginya lebih banyak, dikali R faktorial. Nah, kalau permutasi,
di mana permutasi Rn ini R-nya kurang dari paling tidak sama, maka ini N faktorial dibagi N min R faktorial doang. Gitu ya. Jadi kalau dihitung kombinasi dengan permutasi itu nilainya lebih banyak permutasi ya. Karena kan dianggap berbeda tadi ya. Nah, kemudian ada istilah uh, uh, apa? Permutasi ini istilah faktorial. Nah, kita kembali dulu ke sini. Arti N faktorial itu adalah perkalian dari bilangan asli ya, sebenarnya bilangan asli ya. Aslinya ya misalnya 5 faktorial. Nah, perkalian bilangan asli dari 1 sampai 5 kalau 5 faktorial. Nah, ini arti 5 faktorial. Jadi perkaliannya itu N kali N min 1 karena di sini ngurutin 1 kalau 100 itu kan agak susah. Kita lebih enak mundur ngitungnya. Nah, ini sama kan? Tapi kalau kita nulisin 23 faktorial, dari 1 kan kelamaan. Jadi kita nulisnya paling ujung dulu. 23, 22, sampai 1. Gitu kan? Enak. Jadi depannya 23. Gitu maksudnya. Ya. Ini memudahkan aja sih sebenarnya. Jadi pengertian faktorial itu adalah perkalian bilangan asli dari 1 sampai 5. Kemudian 0 faktorial sendiri ini secara definisi itu bukan 0 tapi 1 ya. Ini tinggal pakai maksudnya. Itu 1. Nah, contoh ini nomor 12. Sebuah organisasi terdiri 11 orang akan memilih ketua. Nah, wakil, sekretaris, dan bendahara. Kalau kita bicara ketua sama ini permutasi apa kombinasi gitu kan? Nah, sekarang kalian pikirin ketua sama wakil kalau ditukar strukturnya berbeda enggak gitu. Misalnya kalian buat di kelas nih. Kalian buat organisasi kelas, organigram ya. Ketua A, wakil B. Tiba-tiba berubah. Oh, wakilnya B, ketuanya A. Apakah organigram itu tetap dipakai gitu? Enggak dong ya. Artinya itu berbeda gitu. Jadi ketuanya ditukar walaupun orangnya sama tapi dia jadi berbeda. Maka ini adalah bentuk permutasi gitu ya. Jadi kalau ditukar terjadi perbedaan, maka itu permutasi. Permutasi berapa? Permutasi 4 karena ada 4 urutan ketua, wakil, sekretaris, bendahara dari 11, dari N-nya 11 ya. Jadi nulisnya berapa? 11 faktorial dibagi 11 kurang 4 faktorial. Atau 11 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, nulis ini juga unik. Kalau kita nulisin 11 sampai 1, terus 7 sampai 1 kebanyakan nulisnya. Jadi kita berhenti sampai penyebut terbesarnya. Kebetulan ini penyebutnya 7. Jadi 11 kali 10 kali 9 kali 8. Nah, 7 sampai 1-nya itu kita nyatakan jadi 7 faktorial. Sehingga kita awet nggak nulisin panjang-panjang. Kita bagi aja ini. Ya, maka tinggal ini aja kita kali. 72 kali 11, 792 kali 10. Berarti 7.920. Ya, nah itu. Kaliin aja. Itu permutasi. Jadi ingat kata permutasi, kalau kamu tukar terjadi suatu perubahan, perbedaan, maka dia permutasi. Suatu unsur ditukar, dianggap biasa-biasa aja, maka itu digolongkan sebagai kombinasi. Ya, contoh ini nomor 13. Sebuah perusahaan akan memilih 3 orang karyawan dari 7 orang yang lulus seleksi. Berapa banyak cara perusahaan memilih 3 orang itu? Nah, berarti kan sama aja kita kalau 3 orang aja, kita nggak mengatakan misalnya tidak penting urutannya. Misalnya
Yang lulus adalah A, B, C, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Yang lulus, yang dipilih 3 orang gitu. Terus yang misalnya nomor urutnya B, A, C. Nggak penting kan? Nggak penting urutan kan? Yang penting dia 3 ini sama aja kan? Nggak ada perbedaan ya. Nah, jadi dia tidak mementingkan urutan, yang penting 3 orang itu siapa gitu ya. Tidak ada kedudukan di sini, sama saja yang lulus aja gitu ya. Maka dia merupakan soal kombinasi 3 dari 7 ya. Artinya 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 dikali 3 faktorial. 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial ya. Nah, 7 faktorial sama yang penyebut terbesarnya adalah 4. Berarti kita berhenti sampai 4 faktorial. 7, 6, 5, 4 faktorial. Karena di sini ada 4 faktorial ya. Tiganya ini kita uraikan aja. 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kita bagi habis. Kemudian ini juga 3 kali 2 kali 1, 6. Ini juga boleh kita coret sehingga tinggal 35. Nah, banyaknya cara memilih. Mungkin ABC, mungkin ABD, mungkin BCD gitu yang lulusnya ya. Jadi ada 30 bentuk pilihan yang lulusnya ya. Nah, jadi ini kalau ingin menyeleksi sebuah ini, makanya ada kriteria lain ya kalau kita ingin lulus, tidak asal memilih, kecuali kalau kedudukannya itu sama misalnya. Nah, jadi ada 35 pilihan ya, pasangan-pasangan yang lulus 3 orang tadi. Nah, okay. Nah, sekarang nomor 14. Ibu mau tanya nih nomor 14. Sepak pertanyaannya. Ada 10 kesebelasan mengikuti pertandingan sepak bola. Pada babak awal, setiap kesebelasan harus bertanding satu sama lain. Banyak pertandingan babak awal sama dengan berapa? Ini merupakan permutasi atau kombinasi. Tolong dijawab. Salah satu boleh, 1-2 orang. Lebih juga boleh. Ini soal permutasi atau kombinasi kalau kita mencari. Oke, ada yang udah jawab. Terima kasih 2 orang. Lanjut bisa? Kombinasi, ada permutasi. Ada lagi? Enggak apa-apa, kan cuma 2 pilihan ya. Udah 2-2 ada jawabannya. Ada yang lain? Satu lagi? Meyakinkan? Soalnya pertandingan. Ada lagi? Ini masih band juga nih. Ayo, satu lagi, 1 orang. Boleh, jawabnya nggak harus harus benar ya. Ya namanya ngasih pendapat nanti. Kalau misalnya benar ya berarti nah udah. Kalau belum berarti dia, nah, Ibu jelasin lagi. Oke, 1 orang. Boleh. Nah, Moses B. Naon B? Moses mah jawabannya, bukan jawabannya. Ibu mah nggak nanyain ini permutasi atau kombinasi. Oke. Nah, ya mungkin jawabannya B ya. Nah, ini artinya kalau kita bertanding sepak bola, apakah akan diulang jika misalnya Ibu mengatakan, oh ini ada yang ngasih jawaban nih. Kombinasi. Nah, gitu dong. Main jawaban doang. Udah sih, Moses mah udah bisa ya. Oke, baik. Maksudnya buat teman-teman kita nih, biar sama pemahamannya ya. Oke, ini misalnya 10 tuh tanding. Tandingnya itu A sama B. Setiap kesebelasan harus bertanding satu sama lain, gitu ya. Nah, berarti kalau A sama B, tanding B, PS A gitu, A PS B PS A misalnya. Apakah ini 2 pertandingan yang berbeda? Gitu.
Enggak kan? Nah, berarti pertandingannya kan setiap pernah harus bertanding satu sama lain. Berarti dia bertanding, ya berarti kombinasi, ya tidak dianggap berbeda. Ya kan klubnya sama, klub A sama B, klub B sama A sama aja ya. Jadi memilih 2 dari 10 gitu ya. Kombinasi 10 2 berarti 10 faktorial dibagi 8, enggak Ibu tulis lagi, 8 dari mana? 10 kali 10 kurang 2 kali 2 ya. Nah, 10 faktorialnya berhenti sampai 8 faktorial karena di bawahnya ada 8 faktorial. Kita berhenti. Jadi yang 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 aja nggak usah dituliskan kepanjangan ya. Kalau panjang, terus yang 2-nya kita uraikan 2 kali 1 ini kita bagi. Nah, boleh kita coret juga ini 5 ya. Jadi nilainya sama dengan 5 kali 9, 45. Jadi ini kombinasi. Betul ya, Moses ya. Kombinasi ya. Jadi kalau kamu tuker, dianggap biasa aja, sama aja, itu mah misalnya. Itu enggak ada ini ya. Tapi kalau misalnya tempat duduk, nomor 12 sama 21 beda kan? Berarti itu permutasi ya. Nah, sekarang kita lanjutin satu lagi nih. Sebelum ke yang tadi ya, yang ada soal. Banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf pada kata matematika. Ibu kasih ini aja dulu, satu aja. Kata mata sama mati. Oh, mati Bu ya. Ini hurufnya beda semua. Kalau ini ada hurufnya yang sama. Maka ini sama-sama permutasi. Kalau disuruh menyusun kalimat atau apalah kata yang tak ada artinya nggak apa-apa. Yang penting susunan dari kata itu. Maka ini kalau ibu tukerin si A ini dengan A yang ini, A ini dituker, itu nggak ada bedanya. Tapi kalau I sama A dituker, itu bedanya ada. Sehingga ini sama-sama permutasi, tapi permutasinya ada unsur yang sama. Jadi kalau ini permutasi 4 dari mana 4? Nah, karena semua hurufnya harus disusun dibagi 2 faktorial. Dari mana 2 faktorial? Ada unsur yang samanya 2. Nah, kalau ini jelas, ini permutasi 4 doang. Jadi kalau ini sama aja dengan 4 faktorial atau faktorial ya. 4 faktorial dibagi 0 faktorial. Ingat 0 faktorial itu 1, berarti 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Oh ini dibagi 2 ya. Berarti dibagi 2 faktorial. Jadi nilainya 12 ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu dibagi 2 lagi. Karena ada unsur yang sama. Sehingga dibagi 2, ini tinggal 12. Tapi kalau ini murni, kata mati itu 4 faktorial doang. Karena dibagi 0 faktorial. Jadi 4 faktorial saja, 0 faktorial itu 1, berarti ini 24 banyaknya. Nah, kata matematika pun sama. Berarti ini ada unsurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 faktorial dibagi unsur yang samanya. Kata A-nya ada 2, A-nya ada 3, T-nya ada 2, M-nya ada 2. Nah, itu ya. Oke, jadi itu banyaknya susunan dari betul ya, ya. Oke, terima kasih. Kita udah lewat 2 menit. Ketemu lagi nanti pada program intensi. Ya nggak tahu Ibu minggu depan itu tanggal berapa? 17 ya. 17 kayaknya masih ada ya kalau tapi Ibu nggak tahu liburnya sampai kapan. Nanti ada pengumuman resmi dari SSC ya. Oke, kalaupun tidak ketemu lagi, kita ketemu lagi nanti pada program intensif SSC ya. Sekian, terima kasih. Selamat
berbuka puasa bagi yang menjalankannya nanti ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.